Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas belajar hari kedua. Oke, pertama-tama saya akan membahas materi mengenai metode individual system. Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. 2. Mengapa pendekatan harus individual system? Karena anak berperan sebagai subjek belajar. Artinya, anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajarnya. Motivator berperan memberikan motivasi, apresiasi kepada anak agar semangat belajarnya semakin hari semakin meningkat. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Adapun tujuan dari adanya metode individual system adalah proses belajar dapat dilakukan secara bertahap yang biasa kita sebut dengan small step system. Karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal. Keempat, di Bimba UEO, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Di Bimba AUEO, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan memotivasi anak saat belajar, sedangkan murid berperan sebagai subjek pembelajaran yang aktif sesuai minatnya. Yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Dalam jumlah murid, individual system cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan classical system. Dari segi materinya, individual system mengikuti segi anak didiknya, jadi berbeda-beda. Sedangkan classical system, materi yang diberikan itu seragam. Dari segi kurikulum, individual system itu menyesuaikan dari anaknya, sedangkan classical system itu sudah ditentukan. Yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Yang pertama, motivator harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anak didiknya. Yang kedua, motivator harus mencari tahu kesukaan anak didiknya. Yang ketiga, jangan minta dimengerti oleh anaknya. Kitalah yang harus mengerti dan memahami mereka. Yang terakhir, berikan reward dan lakukan evaluasi afeksi setiap saat agar motivator dapat memastikan setiap anak didiknya senang. 7. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Tentunya, jika individual system terwujud, maka small step system akan otomatis terwujud juga. Setelah keduanya hal tersebut terwujud, fun learning pun tentunya akan tercapai pada proses pembelajaran. Sedangkan dampak bila diterapkannya dengan metode classical system, pembelajaran akan fun learning-nya sulit tercapai sehingga minat anak dalam belajar sangat menurun. Nah, yang ke-8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Pendekatan classical system jika diterapkan di Bimba AUO dapat membuat pembelajaran terlalu terstruktur dan kaku. Anak harus mengikuti aturan belajar yang sama, sehingga minat belajar dan kreativitas anak bisa berkurang. Padahal di Bimba HUEO, pembelajaran lebih menekankan pada belajar sesuai minat anak agar mereka merasa senang saat belajar. Selanjutnya saya akan membahas materi metode variation skill. Pengertian variation skill. Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dapat memvariasi antara aspek belajar dengan kegiatan belajar yang meliputi kemampuan afektif, kognitif, dan fisikomotorik. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Variation skill ini diterapkan karena anak mempunyai rentan konsentrasi yang pendek. Agar anak tidak mudah bosan dalam belajar,
Oleh sebab itu, variation skill ini sangat dibutuhkan oleh motivator. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasi kegiatan belajar? Adapun tujuan dari variation skill ini yaitu agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, semakin bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar yang pertama yaitu afektif, yang mana berkaitan dengan suasana hati anak. Yang kedua, kognitif, yaitu di mana berkaitan dengan kerja otak, tahu kecerdasan anak. Yang ketiga, yaitu fisikomotorik, yang mana berkaitan dengan fisik atau penggunaan anggota tubuh. Yang kelima, kegiatan yang termasuk aspek kognitif. Kegiatan aspek kognitif adalah kegiatan yang melatih kemampuan berpikir anak, seperti mengenal huruf, membaca, dan berhitung. Yang keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Aspek afektif adalah kegiatan yang berkaitan dengan sikap dan perasaan anak, seperti belajar sabar, percaya diri, dan menghargai teman. Ketujuh, apa kegiatan yang termasuk dalam aspek fisikomotorik? Aspek fisikomotorik adalah kegiatan yang melatih gerakan dan keterampilan fisik anak, seperti menulis, menggambar, mewarnai. 8. Bagaimana cara motivator memvariasi kegiatan belajar dengan aspek belajar? Di Bimba AYU-EO, motivator dapat memvariasi kegiatan belajar dengan menggabungkan aspek kognitif, afektif, dan fisikomotorik dalam satu kegiatan belajar. Contohnya, anak membaca huruf kognitif diberikan semangat agar percaya diri, biasanya disebut dengan afektif, dan menulis atau mewarnai huruf biasanya kita sebut fisikomotorik, sehingga kegiatan belajar menjadi lebih menarik. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang teori dasar psikologi pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan the law of effect? Oke, dalam Bimba AYU-EO, the law of effect adalah prinsip bahwa anak akan lebih suka mengulangi kegiatan belajar yang membuatnya merasa senang, dapat pujian. Jika belajarnya terasa menyenangkan, anak akan lebih bersemangat lagi untuk belajar. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise? Dalam Bimba AYU-EO, the law of exercise adalah proses bahwa kemampuan anak akan semakin kuat jika dilatih atau terus diulang-ulang kembali, sehingga anak menjadi lebih terbiasa dan terampil dalam belajar. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of right line? Oke, dalam Bimba AYU-EO, law of right lineness adalah prinsip bahwa anak akan lebih baik jika ia sudah siap dan memiliki keinginan untuk belajar. Jika anak belum siap, proses belajar bisa menjadi kurang efektif. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.